Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, terutama Anda yang sudah memasuki usia 55 tahun ke atas, bahwa di dalam kulkas rumah Anda saat ini mungkin sedang tersimpan racun mematikan? Bukan racun yang berbau menyengat, bukan racun yang berubah warna, tapi racun yang terlihat normal, rasanya masih enak, dan sering kita makan tanpa rasa curiga. Hari ini saya akan membuka mata Anda, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan kesehatan dan nyawa Anda. Karena yang akan saya sampaikan ini bukan cerita karangan, melainkan hasil dari ratusan kasus nyata yang saya temui langsung di rumah sakit, khususnya pada pasien lansia. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya dengan jujur. Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Makanannya kan disimpan di kulkas. Masih kelihatan bagus. Tidak bau, berarti aman. Sudah dipanaskan ulang, pasti tidak apa-apa. Jika pernah, maka Anda wajib menonton video ini sampai selesai. Karena justru kalimat-kalimat itulah yang paling sering saya dengar beberapa jam sebelum pasien masuk UGD. Saya ingin membawa Anda pada satu kisah nyata. Beberapa waktu lalu, seorang bapak berusia 63 tahun, sebut saja Pak Hadi, dibawa anaknya ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sangat lemah. Muntah tidak berhenti, diare parah, tekanan darah turun drastis, tubuhnya dingin dan gemetar. Awalnya keluarga mengira beliau hanya masuk angin biasa. Maklum, usia sudah lanjut. Namun setelah diperiksa, hasilnya mengejutkan. Keracunan makanan berat. Saat saya tanya apa yang beliau makan terakhir, anaknya menjawab dengan yakin, "Cuma nasi dan ayam goreng sisa kemarin, Dok. Dari kulkas. Sudah kami panaskan sampai panas sekali." Kalimat itu terdengar sangat biasa, sangat masuk akal, dan sangat berbahaya. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kesalahan paling fatal yang sering terjadi di rumah-rumah kita. Kita terlalu percaya pada kulkas. Padahal faktanya, kulkas bukan pembunuh bakteri. Suhu kulkas rumah tangga rata-rata hanya sekitar 4 derajat Celcius. Suhu ini hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghentikannya. Lebih mengerikan lagi, ada jenis bakteri tertentu yang justru hidup nyaman di suhu dingin dan berkembang biak diam-diam di dalam kulkas Anda. Setiap kali pintu kulkas dibuka dan ditutup, suhu di dalamnya naik turun. Fluktuasi suhu inilah yang menciptakan kondisi ideal bagi bakteri berbahaya tanpa Anda sadari. Data kesehatan menunjukkan bahwa keracunan makanan pada usia lansia jauh lebih berbahaya dibanding usia muda. Sistem imun sudah menurun. Fungsi ginjal dan liver tidak sekuat dulu. Akibatnya, racun yang mungkin hanya menyebabkan diare pada orang muda bisa berujung rawat inap panjang, ICU, bahkan kematian pada lansia. Yang membuat hati saya paling miris adalah satu fakta ini. Sebagian besar kasus keracunan lansia bukan berasal dari makanan jalanan, bukan dari warung, bukan dari pedagang kaki lima, tapi dari dapur rumah sendiri, dari makanan yang disimpan dengan niat baik, dari sisa makanan yang sayang dibuang, dari kulkas yang kita anggap paling aman. Dan ironisnya, banyak keluarga tidak menyadari penyebabnya. Mereka mengira itu hanya masuk angin, hanya salah makan, hanya kecapean. Padahal di dalam tubuh, racun sedang bekerja perlahan. Hari ini, saya akan membongkar 7 jenis makanan paling berbahaya yang sering ada di kulkas rumah lansia. Makanan yang sering dikira aman, makanan yang sering dipanaskan ulang, dan makanan yang paling sering membawa lansia ke rumah sakit. Saya akan jelaskan mengapa makanan itu berbahaya, berapa lama batas aman menyimpannya, tanda-tanda yang sering diabaikan, dan yang paling penting, bagaimana cara melindungi diri dan keluarga. Informasi ini sangat penting, karena bisa jadi, pengetahuan inilah yang suatu hari akan menyelamatkan nyawa Anda atau pasangan hidup Anda. Mari kita mulai pembahasan pertama. Makanan yang hampir pasti ada di setiap kulkas rumah lansia. Makanan yang dianggap praktis, bergizi, dan aman. Namun justru sering menjadi awal dari keracunan serius. Kita mulai dari makanan yang hampir selalu ada di kulkas rumah lansia, yaitu telur rebus. Banyak orang menganggap telur rebus sebagai makanan paling aman. Sudah dimasak, masih bercangkang, mudah dimakan, dan praktis untuk sarapan atau camilan malam. Bahkan tidak sedikit keluarga yang sengaja merebus telur dalam jumlah banyak untuk persediaan beberapa hari. Namun justru disinilah letak bahayanya. Telur rebus adalah salah satu penyebab keracunan makanan paling sering pada usia lanjut,
dan sering tidak disadari sumbernya. Batas aman telur rebus di dalam kulkas adalah maksimal 3 hari, itu pun dengan catatan disimpan dengan benar. Lebih dari itu, risikonya meningkat tajam, terutama pada lansia. Masalah utama telur rebus bukan pada bagian dalamnya saja, tetapi pada cangkangnya. Saat telur direbus, lapisan pelindung alami pada cangkang yang disebut kutikula akan rusak karena panas. Lapisan inilah yang pada telur mentah berfungsi menutup pori-pori cangkang agar bakteri dari luar tidak mudah masuk. Ketika telur direbus, lapisan ini hancur dan pori-pori cangkang menjadi terbuka. Belum lagi proses perubahan suhu drastis dari air mendidih ke suhu dingin kulkas. Perubahan ini menyebabkan terbentuknya retakan-retakan mikroskopis pada cangkang telur. Retakan ini tidak terlihat oleh mata, tetapi cukup besar bagi bakteri untuk masuk. Artinya, meskipun cangkang terlihat utuh dan bersih, bagian dalam telur sebenarnya sudah tidak terlindungi lagi. Bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria sangat mudah menembus cangkang telur rebus. Dan ketika mereka sudah masuk, mereka menemukan tempat berkembang biak yang sempurna, yaitu kuning telur. Kuning telur mengandung protein dan lemak tinggi, teksturnya lembab, dan kaya nutrisi. Ini adalah surga bagi bakteri. Bahkan di suhu kulkas sekalipun, bakteri bisa tetap berkembang biak, hanya lebih lambat. Dalam kondisi ideal, jumlah bakteri bisa berlipat ganda setiap 4-6 jam. Bayangkan, dari ratusan bakteri di hari pertama, bisa menjadi jutaan hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada lansia, kondisi ini sangat berbahaya. Sistem imun yang sudah melemah membuat tubuh tidak mampu melawan bakteri dengan efektif. Akibatnya, begitu telur terkontaminasi ini dimakan, gejalanya bisa muncul dengan cepat dan berat. Saya pernah menangani seorang nenek berusia 70 tahun yang hanya makan 1 butir telur rebus sisa 3,5 hari di kulkas. Beberapa jam kemudian beliau mengalami muntah hebat, diare cair terus-menerus, dan demam tinggi hampir 40 derajat. Ginjalnya sempat mengalami gangguan karena dehidrasi berat. Keluarganya berkata, "Dok, cuma telur rebus. Setiap hari juga makan itu." Justru karena sering, bahayanya jadi tidak terasa. Sekarang, perhatikan baik-baik tanda-tanda telur rebus yang sudah tidak aman, karena banyak orang melewatkannya. Pertama, bau. Jika telur rebus mengeluarkan bau sulfur, bau belerang, atau bau busuk meskipun samar, itu tanda jelas aktivitas bakteri sudah tinggi. Jangan pernah mencicipi dengan alasan memastikan. Cukup cium, lalu buang. Kedua, tekstur putih telur. Jika putih telur terasa berlendir, licin, atau lengket tidak wajar, itu tanda pembusukan. Putih telur segar seharusnya padat dan bersih, bukan licin seperti lendir. Ketiga, warna di sekitar kuning telur. Banyak orang mengira cincin hijau keabu-abuan di sekitar kuning telur adalah hal biasa. Pada telur yang baru direbus memang bisa terjadi reaksi kimia ringan. Tetapi jika warnanya mencolok, tidak merata, dan disertai bau atau tekstur aneh, itu bisa menjadi tanda kontaminasi bakteri. Keempat, kondisi cangkang. Jika cangkang terlihat lembab, ada bercak hitam, titik jamur, atau terasa lengket saat dipegang, itu tanda telur sudah terkontaminasi parah dari luar. Sekarang yang paling penting, cara menyimpan telur rebus yang benar. Telur rebus sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup bersih. Jangan dicuci setelah direbus, karena air justru membantu bakteri masuk. Jangan dikupas sebelum disimpan. Diberi penanda tanggal rebus. Dikonsumsi maksimal 3 hari. Dan khusus untuk lansia, saya sangat menyarankan maksimal 2 hari saja, untuk keamanan ekstra. Jika ragu, lebih baik buang. Jangan pernah mengambil risiko dengan telur rebus, karena keracunan dari telur sering datang tiba-tiba dan berat. Setelah telur, sekarang kita masuk ke makanan yang hampir pasti ada di setiap rumah Indonesia, dimakan setiap hari, dan menjadi penyebab keracunan massal paling sering di keluarga. Sekarang kita masuk ke makanan yang hampir pasti ada setiap hari di meja makan lansia, yaitu nasi. Nasi dianggap makanan paling aman, paling sederhana, dan paling jarang dicurigai. Bahkan banyak orang tua berkata, kalau cuma nasi putih, apa sih bahayanya? Justru disinilah letak kesalahan terbesar. Nasi adalah penyebab keracunan makanan rumah tangga paling sering di Indonesia, dan kasusnya sangat banyak terjadi pada lansia. Batas aman nasi matang yang disimpan di kulkas adalah maksimal 2 hari. Bahkan untuk lansia, idealnya habis dalam 24 jam. Lebih dari itu, risiko keracunan meningkat tajam,
meskipun nasi masih terlihat putih dan tidak berbau. Masalah utama pada nasi bukan pada baunya, bukan pada warnanya, tetapi pada bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Bacillus cereus adalah bakteri yang secara alami hidup di beras mentah. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah kemampuannya membentuk spora, yaitu bentuk bertahan hidup yang sangat tahan panas. Artinya, meskipun beras dimasak dengan air mendidih, spora ini tidak mati. Begitu nasi matang dan mulai mendingin, spora ini bangun dan mulai berkembang biak. Jika nasi dibiarkan terlalu lama di suhu ruang sebelum masuk kulkas, jumlah bakteri bisa meningkat ribuan kali lipat hanya dalam beberapa jam. Kesalahan paling sering yang dilakukan adalah nasi matang dibiarkan di rice cooker seharian, baru dimasukkan ke kulkas malam hari, disimpan dalam panci besar, dipanaskan dan didinginkan berulang kali. Ini adalah kondisi sempurna untuk Bacillus cereus berkembang. Yang lebih mengerikan, bakteri ini menghasilkan dua jenis toksin beracun. Toksin pertama menyebabkan muntah hebat, biasanya muncul cepat, antara 1 sampai 6 jam setelah makan. Toksin kedua menyebabkan diare parah dan kram perut, muncul lebih lambat, antara 8 sampai 16 jam setelah makan. Dan yang paling berbahaya, toksin ini tahan panas. Artinya, meskipun nasi sudah digoreng dengan api besar, dipanaskan berulang kali, atau dimasukkan ke microwave, racunnya tetap ada. Panas hanya membunuh bakterinya, bukan racunnya. Inilah alasan mengapa nasi goreng sering menjadi penyebab keracunan, terutama jika dibuat dari nasi lama. Saya pernah menangani satu keluarga lansia di Tangerang. 6 orang masuk rumah sakit bersamaan setelah makan nasi goreng hari Minggu. Nasinya disimpan di kulkas selama 5 hari. Karena tidak berbau dan masih putih, mereka merasa aman. Salah satu anggota keluarga berkata dengan heran, "Dok, kami goreng sampai kering, pakai telur, pakai kecap, masa masih beracun?" Sayangnya, sudah terlambat. Mereka harus dirawat beberapa hari karena dehidrasi berat, akibat muntah dan diare terus-menerus. Pada lansia, efek toksin ini jauh lebih berbahaya. Tubuh lebih cepat kehilangan cairan, tekanan darah mudah turun, dan ginjal bisa langsung terganggu. Banyak kasus berakhir dengan infus, rawat inap, bahkan ICU. Sekarang perhatikan baik-baik tanda-tanda nasi yang sudah tidak aman, karena tanda ini sering diabaikan. Pertama, bau asam, meskipun sangat samar. Jangan tunggu bau busuk. Bau asam ringan sudah cukup menjadi tanda fermentasi bakteri. Kedua, tekstur nasi berubah. Nasi terasa lebih lengket, berlendir, atau menggumpal tidak wajar padahal bukan nasi ketan. Ketiga, perubahan warna. Nasi mulai menguning, kusam, atau muncul bintik-bintik hitam kecil. Keempat, rasa pahit atau asam jika tersentuh lidah. Jika ini terjadi, langsung buang. Jangan lanjutkan makan. Cara menyimpan nasi yang lebih aman untuk lansia sangat penting. Begitu nasi matang, dinginkan maksimal 2 jam, jangan seharian. Bagi nasi dalam porsi kecil, jangan simpan satu panci besar. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Masukkan ke kulkas secepat mungkin. Beri label tanggal. Saat akan dimakan, ambil secukupnya saja. Panaskan sampai benar-benar panas mengepul. Jangan panaskan ulang nasi yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan yang paling penting, jangan simpan nasi lebih dari 2 hari. Untuk lansia, semakin cepat dihabiskan, semakin aman. Jika nasi sudah lewat batas aman, meskipun masih terlihat bagus, jangan sayang untuk membuangnya. Biaya membuang nasi jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit dan risiko kesehatan jangka panjang. Setelah nasi, kita masuk ke makanan yang sering dianggap aman karena sudah matang dan berbumbu, padahal sangat berbahaya jika salah simpan, terutama bagi lansia. Sekarang kita masuk ke makanan yang paling sering disimpan sebagai lauk sisa, yaitu ayam matang. Ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, ayam pop, opor ayam, sampai ayam ungkep. Semuanya terlihat aman karena sudah dimasak, berbumbu, dan sering dipanaskan ulang. Padahal faktanya, ayam matang adalah salah satu sumber keracunan paling berbahaya, terutama pada usia lanjut. Batas aman ayam matang di kulkas adalah maksimal 3 hari. Untuk lansia, 2 hari sudah batas aman terbaik. Lebih dari itu, risikonya meningkat drastis, meskipun ayam masih terlihat bagus dan baunya belum menyengat. Masalah utama ayam adalah kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Protein adalah makanan favorit bakteri patogen.
Begitu ayam matang terpapar udara, bakteri langsung mulai bekerja. Bakteri paling berbahaya yang sering ditemukan pada ayam matang adalah Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens. Bakteri-bakteri ini tidak selalu langsung menimbulkan bau busuk. Inilah yang membuat ayam matang sangat berbahaya, karena tampilannya sering menipu. Dalam kondisi tertentu, ayam bisa terlihat normal hingga hari kedua atau ketiga, tetapi di dalam serat dagingnya, bakteri sudah berkembang biak dalam jumlah jutaan. Clostridium perfringens sangat berbahaya karena bisa berkembang dalam kondisi minim oksigen, terutama pada ayam yang disimpan dalam wadah tertutup rapat dan dipanaskan ulang berkali-kali. Bakteri ini menghasilkan racun yang menyerang usus. Gejalanya sering muncul 6-24 jam setelah makan, sehingga banyak keluarga tidak langsung mengaitkannya dengan ayam sisa kemarin. Pada lansia, gejalanya bisa sangat berat, diare hebat berair, kram perut menyiksa, mual dan muntah, tubuh lemas ekstrim, tekanan darah turun. Saya pernah menangani seorang anak perempuan usia 7 tahun, anak dari pasangan lansia, yang harus masuk ICU karena keracunan ayam goreng sisa 4 hari. Ayamnya dipanaskan ulang sampai sangat panas, bahkan terlihat kering. Ibunya menangis dan berkata, "Dok, ayamnya masih kelihatan bagus. Tidak bau sama sekali." Inilah bahaya ayam matang. Bau bukan satu-satunya tanda bahaya. Sekarang perhatikan tanda-tanda ayam matang yang sudah tidak aman. Pertama, tekstur permukaan daging. Jika ayam terasa lengket, berlendir, atau licin saat dipegang, itu tanda kuat pembusukan bakteri. Kedua, bau asam atau menyengat, seperti bau cuka atau bau anyir yang tidak biasa. Bau ini sering muncul lebih awal di bagian tulang. Ketiga, perubahan warna, terutama di sekitar tulang. Jika daging tampak kehijauan, keabu-abuan, atau kusam, jangan dimakan. Keempat, rasa getir atau pahit saat dikunyah. Jika ini terjadi, segera hentikan makan. Yang sering salah kaprah adalah kebiasaan memanaskan ayam berulang kali. Banyak orang berpikir semakin sering dipanaskan, semakin aman. Padahal kenyataannya, setiap kali dipanaskan lalu didinginkan kembali, struktur protein ayam makin rusak dan bakteri punya kesempatan berkembang lagi. Ayam matang yang aman untuk lansia seharusnya disimpan dalam porsi kecil, dalam wadah tertutup bersih, tidak dipanaskan lebih dari 1 kali. Dihabiskan maksimal 2 hari. Jika ayam sudah lewat batas aman, jangan pernah dicicipi dengan alasan sayang. Lansia tidak punya cadangan daya tahan, seperti usia muda. Setelah ayam, kita masuk ke jenis makanan yang sering dianggap paling awet di Indonesia karena bumbunya kuat dan rasanya semakin enak jika dipanaskan ulang. Namun justru inilah makanan yang paling berbahaya jika disimpan lama. Sekarang kita bahas jenis makanan yang paling sering membuat orang lengah, terutama di keluarga Indonesia, yaitu masakan bersantan. Rendang, opor ayam, gulai, kari, sayur lodeh, lontong sayur, dan semua masakan yang menggunakan santan kental. Banyak orang beranggapan, masakan bersantan itu awet. Bumbunya banyak, direbus lama, sering dipanaskan ulang. Bahkan ada keyakinan turun-temurun, rendang makin dipanaskan malah makin enak. Untuk rasa, mungkin iya. Untuk kesehatan, sangat berbahaya, apalagi bagi lansia. Batas aman masakan bersantan di kulkas adalah maksimal 1 hari. Ya, 1 hari saja. Bukan 3 hari. Bukan seminggu. Dan bukan selama belum bau. Santan adalah kombinasi paling berbahaya antara lemak dan protein. Begitu masakan matang dan mulai mendingin, proses kerusakan langsung berjalan. Lemak dalam santan sangat mudah mengalami oksidasi, menghasilkan senyawa beracun seperti peroksida dan aldehid. Senyawa ini mengiritasi saluran cerna, memberatkan kerja hati dan ginjal, dalam jangka panjang bersifat karsinogenik. Masalahnya, proses ini tidak selalu menghasilkan bau busuk di awal. Inilah yang membuat banyak orang tertipu. Selain itu, masakan bersantan adalah tempat favorit bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini menghasilkan enterotoksin, racun yang menyebabkan keracunan makanan berat, yang membuatnya sangat berbahaya. Enterotoksin ini tahan panas. Artinya, dipanaskan ulang, direbus sampai mendidih, dipanaskan berkali-kali, tidak akan menghancurkan racunnya. Justru setiap kali dipanaskan ulang, struktur lemak dan protein makin rusak,
menghasilkan lebih banyak senyawa berbahaya. Pada lansia, dampaknya bisa sangat cepat. Mual hebat, muntah berulang, diare cair, perut melilit, tubuh lemas mendadak, tekanan darah turun. Saya pernah menangani satu keluarga besar saat acara kumpul keluarga. 12 orang mengalami keracunan setelah makan rendang yang sudah 3 hari disimpan dan dipanaskan berulang kali. Kepala keluarga berkata dengan heran, "Dok, ini rendang. Dari dulu orang bilang rendang tahan lama." Masalahnya, tubuh manusia, terutama tubuh lansia, tidak sekuat dulu. Sekarang perhatikan tanda-tanda masakan bersantan yang sudah tidak aman, karena tanda ini sering diabaikan. Pertama, lapisan minyak yang pecah. Jika santan tampak terpisah ekstrim, berminyak berlebihan, dan warnanya kusam, itu tanda oksidasi lemak sudah berat. Kedua, bau asam atau tengik, meskipun ringan. Jangan menunggu bau busuk. Bau tengik halus sudah cukup sebagai tanda bahaya. Ketiga, tekstur sayur atau daging. Jika terasa lembek tidak wajar, hancur, atau berlendir, jangan dimakan. Keempat, rasa pahit atau getir. Masakan bersantan seharusnya gurih. Rasa pahit adalah tanda jelas kerusakan lemak. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah memanaskan santan berulang kali sedikit demi sedikit. Ini justru mempercepat pembentukan racun. Masakan bersantan yang lebih aman seharusnya dimasak secukupnya untuk sekali makan. Jika sisa, disimpan maksimal 1 hari. Tidak dipanaskan lebih dari 1 kali. Dihabiskan secepat mungkin. Untuk lansia, jangan menjadikan masakan bersantan sebagai lauk simpanan. Lebih baik dimasak segar meskipun sederhana. Setelah masakan bersantan, kita masuk ke jenis makanan yang sering dianggap sehat dan bergizi, tapi justru bisa memicu reaksi yang sangat berbahaya jika sudah tidak segar. Sekarang kita masuk ke makanan yang sering dianggap paling sehat, tinggi protein, baik untuk otak dan jantung, yaitu seafood matang. Ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, udang goreng, udang saus, cumi, kerang, kepiting, dan berbagai olahan laut lainnya. Masalahnya, seafood adalah jenis makanan yang paling cepat rusak, bahkan setelah dimasak. Batas aman seafood matang di kulkas adalah maksimal 2 hari. Untuk lansia, idealnya hanya 1 hari. Lebih dari itu, risikonya meningkat tajam, dan bahayanya sering tidak disadari. Seafood memiliki struktur protein yang sangat rapuh. Begitu ikan atau udang mati, enzim alami di dalam dagingnya langsung bekerja memecah jaringan. Proses ini tidak berhenti meskipun sudah dimasak. Kulkas hanya memperlambat, bukan menghentikan. Masalah terbesar seafood basi bukan hanya bakteri, tetapi pembentukan histamin. Histamin adalah senyawa beracun yang terbentuk dari asam aminohistidin yang banyak terdapat pada ikan dan seafood. Begitu seafood mulai rusak, histamin terbentuk dengan cepat. Yang mengerikan, histamin tidak rusak oleh panas. Digoreng ulang, direbus, dibakar, tetap berbahaya. Tidak selalu berbau busuk di awal. Keracunan histamin sering disebut sebagai keracunan alergi palsu, karena gejalanya mirip alergi berat. Pada lansia, reaksi histamin bisa sangat parah dan mengancam nyawa. Gejalanya bisa muncul cepat, bahkan dalam 10-30 menit setelah makan. Wajah terasa panas dan memerah, gatal hebat dan ruam di kulit. Bibir dan kelopak mata bengkak, jantung berdebar cepat, pusing dan lemas, sesak napas. Pada kasus berat, bisa terjadi shock anafilaktik, yaitu kondisi darurat yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat jika tidak segera ditangani. Yang sering membuat keluarga kaget adalah, orang yang sebelumnya tidak pernah alergi seafood bisa tiba-tiba mengalami reaksi berat. Ini bukan alergi sejati, tetapi reaksi terhadap histamin tinggi. Saya pernah menangani seorang kakek usia 68 tahun yang hampir kehilangan nyawa setelah makan ikan tongkol sisa 2 hari di kulkas. Ikannya digoreng ulang sampai kering. Tidak bau. Tidak aneh rasanya. 15 menit setelah makan, wajahnya merah menyala, bibir bengkak, napas sesak, dan tekanan darah turun drastis. Beruntung keluarga cepat membawanya ke rumah sakit. Sekarang perhatikan tanda-tanda seafood matang yang sudah tidak aman, meskipun tampak sepele. Pertama, bau amonia atau bau pesing. Ini tanda klasik seafood mulai rusak. Jangan ditoleransi meski samar. Kedua, tekstur daging. Jika daging ikan atau udang terasa lembek, mudah hancur, atau berlendir, itu tanda enzim dan bakteri sudah bekerja. Ketiga,
warna kusam atau keabu-abuan. Seafood segar tampak cerah. Warna kusam menandakan oksidasi dan pembusukan. Keempat, bekas tekanan tidak kembali. Jika ditekan dan daging tidak kembali ke bentuk semula, itu tanda kerusakan jaringan. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah mencampur seafood lama dengan masakan baru, atau memanaskan sedikit demi sedikit lalu menyimpannya kembali. Seafood matang yang lebih aman untuk lansia. Masak secukupnya untuk sekali makan. Simpan maksimal 1 hari. Jangan dipanaskan lebih dari 1 kali. Jika ragu sedikit saja, buang. Setelah seafood, kita masuk ke 2 jenis makanan terakhir yang sering diabaikan, tapi bahayanya bisa lebih mematikan karena racunnya tidak berbau dan tidak terlihat. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu 3 jenis makanan yang sering dianggap sepele, jarang dicurigai, tetapi justru paling berbahaya karena racunnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terlihat. Pada lansia, dampaknya bisa sangat berat dan datang tiba-tiba. 1. Kentang rebus. Kentang rebus sering dijadikan bahan perkedel, kentang balado, atau campuran sayur. Banyak orang merebus kentang sekaligus banyak lalu menyimpannya di kulkas. Batas aman kentang rebus di kulkas adalah maksimal 3 hari, dengan syarat penyimpanan yang benar. Jika salah simpan, kentang bisa berubah menjadi makanan sangat mematikan. Bahaya utama kentang rebus adalah bakteri Clostridium botulinum, penyebab botulisme. Bakteri ini berkembang dalam kondisi tanpa oksigen, seperti di dalam wadah tertutup rapat. Jika kentang rebus disimpan dalam toples atau plastik yang sangat rapat, apalagi dalam keadaan masih hangat saat ditutup, itu menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri ini. Yang mengerikan, toksin botulinum adalah salah satu racun paling mematikan di dunia. Jumlah yang sangat kecil saja sudah cukup untuk menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Gejala botulisme sering muncul bertahap. Penglihatan kabur atau ganda. Kelopak mata turun. Mulut kering. Sulit menelan. Suara melemah, kelemahan otot yang menjalar. Pada kasus berat, terjadi kelumpuhan otot pernapasan yang bisa menyebabkan kematian jika tidak segera diberi antitoksin. Yang membuatnya sangat berbahaya. Toksin ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengubah tampilan makanan. 2. Jamur matang. Semua jenis jamur matang, baik jamur tiram, jamur kancing, jamur kuping, maupun jamur shiitake, sangat cepat rusak setelah dimasak. Batas aman jamur matang di kulkas adalah maksimal 1 hari saja. Lebih dari itu, risikonya meningkat drastis. Struktur sel jamur sangat rapuh dan mengandung enzim yang tetap aktif meskipun sudah dimasak. Setelah disimpan, enzim ini memecah protein menjadi senyawa beracun. Jamur basi bisa menghasilkan mikotoksin, racun yang merusak hati dan ginjal, menyebabkan mual, muntah hebat, menyebabkan diare berat. Pada kasus berat, menyebabkan gagal hati akut. Yang lebih mengerikan, beberapa mikotoksin bersifat karsinogenik, yaitu memicu kanker jika dikonsumsi berulang. Saya pernah menangani seorang anak perempuan usia 8 tahun yang mengalami gagal ginjal akut setelah makan sup jamur sisa 2 hari. Ibunya merasa sudah aman karena supnya dipanaskan sampai mendidih. Ternyata racunnya tetap ada. 3 buah potong. Buah potong terlihat sehat, segar, dan ringan untuk pencernaan lansia. Semangka potong, pepaya potong, melon potong, nanas potong. Masalahnya, begitu buah dipotong, vitamin C cepat rusak. Gula dan air terbuka untuk bakteri. Pisau, talenan, dan tangan membawa jutaan bakteri. Batas aman buah potong di kulkas adalah maksimal 2 hari. Untuk lansia, idealnya 1 hari. Buah potong yang disimpan terlalu lama bisa mengalami fermentasi, menghasilkan alkohol dan asam yang menyebabkan mual, perut kembung, diar. Yang lebih berbahaya, jamur yang tumbuh di buah potong bisa menghasilkan aflatoksin, salah satu racun pemicu kanker paling kuat yang dikenal manusia. Tanda buah potong tidak aman. Muncul lendir atau busa putih, bau asam atau alkohol, tekstur lembek berair, bercak putih atau hitam. Jika tanda ini muncul, jangan pernah membuang bagian yang rusak lalu memakan sisanya. Racun jamur bisa menyebar ke seluruh bagian buah meskipun tidak terlihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang kita bahas hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Banyak keluarga baru sadar setelah kejadian buruk terjadi. Padahal, sebagian besar keracunan makanan bisa dicegah hanya dengan pengetahuan sederhana dan kebiasaan yang benar di dapur.
Ingat satu hal penting. Makanan bisa dibeli lagi, tapi kesehatan dan nyawa tidak bisa diganti. Jangan pernah mempertaruhkan tubuh Anda, pasangan Anda, atau cucu-cucu Anda hanya karena merasa sayang membuang makanan sisa. Mulai hari ini, jadilah orang yang paling peduli dengan isi kulkas di rumah. Cek tanggal makanan. Perhatikan bau dan teksturnya. Dan jika ragu, lebih baik dibuang. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke keluarga, saudara, dan grup WhatsApp. Satu kali Anda membagikan video ini, bisa jadi Anda sedang menyelamatkan satu nyawa. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting khusus untuk usia lansia dan keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hidup yang lebih berkualitas. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.